Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu atas setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah. Kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Ya Tuhan Allah, pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati, dan melindungi kami, hingga kami boleh menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Melalui renungan ini Tuhan, biarlah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, dan firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Mika 5 ayat 4a. Beginilah dikatakan. Dan dia menjadi damai sejahtera. Jala Ibana Gabe Hadamion. Bapak Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup yang damai adalah dambaan setiap orang. Dan tentunya kita juga sangat bersuka cita ketika hidup kita dapat bermakna dan menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kedamaian itu adalah hal yang sangat kita dambakan dan kita impikan. Demikian juga halnya dengan firman Allah yang menyapa kita pada pagi hari ini, di mana kitab Mika ini secara konteks menyampaikan berita tentang kelahiran Sang Mesias. Mika dalam pasal 5 ini mengatakan atau menceritakan bagaimana Mesias itu akan datang dan tindakan yang akan dilakukan Mesias. Ini menggambarkan sebagai seorang gembala yang menggembalakan domba-domba dan mengusir binatang buas yang hendak menerkam mereka. Mesias itu menggembalakan dan mengingatkan bahwa dalam pemerintahan Daud, di mana Tuhan telah berfirman, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel dan engkau akan menjadi raja atas mereka. Mesias ini menggembalakan umat Allah melampaui kemegahan Daud, sebab kebesarannya sampai ke ujung bumi. Mesias ini menjadi damai sejahtera, sesuatu yang diharapkan dan dinanti-nantikan oleh umat Allah yang telah lama tertekan dan tertindas. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedamaian dan keamanan menandakan pemerintahan Mesias akan mengalahkan kekuatan-kekuatan asing yang menindas umatnya. Janji Allah melalui Nabi Mika menjadi laksana seruan utusan yang membawa kabar baik dari medan perang yang harus diterima dengan iman. Sehingga dikatakan Mesias yang akan datang itu, dialah yang akan menggembalakan dan dia juga menjadi damai sejahtera yang tak tertandingi, yang tak terkalahkan dan juga tidak terbandingi oleh siapapun. Kehadirannya menjadi sumber damai sejahtera dan membebaskan setiap umat Allah, setiap orang-orang percaya. Penggenapan segala sesuatu yang dinyatakan saat Mesias itu datang sebagai gembala yang agung atas segala domba. Dan hal ini digenapi di dalam Yesus Kristus, Mesias anak Allah yang hidup itu. Oleh karena itulah melalui firman ini kita diingatkan agar mau menerima dengan iman kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan yang telah datang ke dunia ini. Menyempurnakan segala sesuatu sementara yang kita nanti-nantikan pada kedatangannya kembali ke dunia ini yang kedua kali. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, sebagaimana Kristus juga Mesias yang akan datang menjadi gembala yang agung dan juga menjadi damai sejahtera. Maka dalam penantian yang kedatangan Kristus yang kedua kali, kita juga hendaknya mampu menjadi sarana pembawa damai. Sebagaimana Matius 5 ayat 9 juga mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab merekalah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu kita melihat kembali Mesias itu menggembalakan dan dia adalah sumber kedamaian itu dan menjadi gembala yang agung dari yang terkecil menjadi sumber sukacita. Maka kita juga diminta agar kita kiranya hendak dapat menjadi
orang-orang yang dipakai Allah menjadi pembawa damai, baik dari yang terkecil sampai orang tua. Kita diminta untuk menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera bagi keluarga kita, bagi sekeliling kita, dan juga bagi orang-orang yang berhubungan dengan kita. Karena Tuhan memberkati kita, dan karena Tuhan juga melindungi kita menjalani kehidupan kita hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.